Nama saya Sinam, saya dari Indonesia, pegiat aktivis radio komunitas, mulai bergerak di radio komunitas sejak tahun 2000, mengawal revisi Undang-Undang Penyiaran. Saya di radio komunitas MMC, namanya Merapi Merbabu Community, yang berada di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Dan saya sebelum ini menjadi Ketua JRKI, dan saya sekarang bergabung di Hamak Asia Pasifik. Ya, radio komunitas Indonesia sudah dimulai sejak era reformasi. 1998 terjadi reformasi, dan kemudian ada tuntutan masyarakat untuk mendorong revisi Undang-Undang Penyiaran dan reformasi di bidang penyiaran, sehingga mendorong Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, dan di sana kemudian radio komunitas sudah ada. Sejak itu ada sekitar 600 radio komunitas tumbuh di Indonesia, bahkan beberapa catatan sampai 1000. Nah, tapi kemudian situasi saat ini radio komunitas berkurang. Di anggota JRKI sekitar 300-an radio komunitas yang bergabung, dan pengurangan itu tentu kemudian juga ada berbagai persoalan, baik sekarang disrupsi media misalnya, kemudian ke arah digital, dan radio komunitas, bukan hanya radio komunitas, beberapa radio juga sudah mengalami penurunan. Tapi beberapa tantangan memang dihadapi oleh radio komunitas. Salah satunya adalah soal digitalisasi yang memang harus diikuti oleh radio komunitas. Ya, di Indonesia dikenal radio komunitas adalah dari komunitas, oleh komunitas, untuk komunitas. Beberapa berangkat dari hobi, kemudian ada juga dari sekolah, dan ada memang dari organisasi masyarakat sipil yang membutuhkan media komunikasi. Jadi radio ini memang dimiliki oleh komunitas, dia hidup dengan uang yang dihimpun dari komunitas gitu. Terus kemudian dia menjalankan secara sukarela dengan jiwa voluntarisme yang dimiliki oleh radio komunitas. Saat ini sekitar 120-an radio komunitas di Indonesia memiliki izin dari pemerintah, dan banyak diantaranya memang tidak memiliki izin. Kenapa? Karena kemudian izin di Indonesia itu dirasa cukup berat, karena kemudian harus membayar, dan prosesnya juga persyaratannya misalnya cukup banyak. Misalnya dia harus memiliki 250 anggota, kemudian juga memiliki sumber daya keuangan yang cukup, memiliki struktur organisasi yang baik, dan kemudian dia harus berbadan hukum. Badan hukum itu cukup mahal ya. Sekarang badan hukum yang harus dibayar itu bisa sampai 3 juta, sekitar 200 US dollar. Itu untuk badan hukum saja. Nah, kemudian untuk mengurus proses izin semuanya itu menggunakan proses yang online, dan ini akhirnya beberapa daerah yang internetnya tidak baik agak kesulitan mengurus izin. Ini soal perizinan, dan beberapa syaratnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, termasuk soal 250 orang yang mendirikan radio itu. Ya, kalau tingkat kesulitan mendapatkan izin radio itu saat ini Indonesia menerapkan proses online single submission, di mana proses perizinan online, kemudian mendaftarkan pada Kementerian Investasi. Nah, ini tentu radio komunitas kemudian dipahami seperti radio swasta, sehingga dia harus mendaftar selayaknya radio yang kemudian berbasis profit begitu. Terus kemudian proses dia bisa lebih cepat karena online, tapi ini kemudian untuk melengkapi persyaratannya beberapa tidak mencukupi, termasuk kemudian harus membayar biaya. Tadi soal badan hukum mungkin sampai 3 juta, sekitar 200 dolar. Nah, kalau untuk membayar izin siaran itu per tahun paling murah sekitar 80 dolar sampai 200 dolar. Jadi tergantung dia di daerah yang sepi, atau kemudian di daerah yang pusat kota. Pusat kota tentu akan lebih mahal, bisa sampai 200 dolar biaya perizinan per tahun.
ini tentu sangat berat bagi radio komunitas, di mana radio komunitas Indonesia memang berbasis komunitas, dia grassroots level yang kemudian secara pendapatan, keuangan sangat minim, bahkan semua pengurusnya adalah volunteer. Jadi ini beberapa situasi perizinan radio komunitas sehingga dari 600 menjadi 300 kemudian radionya sedikit. Radio komunitas tidak melanjutkan prosesnya karena proses izinnya adalah mahal dan itu kemudian menghambat pertumbuhan radio komunitas di Indonesia. Kami berharap ke depan free untuk biaya izin bagi radio komunitas. Dalam situasi bencana tentu semua orang rentan, tapi kemudian radio komunitas yang dalam ini menjadi radio darurat, dia lebih banyak fokus pada kelompok-kelompok rentan, yang kemudian kita wujudkan penyiaran yang inklusif begitu ya. Bagaimana kemudian lansia, penyandang disabilitas, perempuan, anak dan dengan gender yang lain misalnya, kemudian mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan spesifik. Tentu kemudian melalui radio kita bisa melakukan need assessment tentang apa yang mereka butuhkan dari kelompok-kelompok yang spesifik tadi, terutama kelompok rentan. Nah kemudian kebutuhan-kebutuhan spesifik tadi kita sampaikan, kita siarkan dan kemudian ke pos-pos sehingga kemudian ada bantuan ke lokasi sebagaimana mereka yang dibutuhkan. Dalam situasi bencana misalnya, hal yang sangat sederhana, kebutuhan pokok, kebutuhan untuk lansia itu jarang dipikirkan. Nah, bagaimana kemudian kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi? Terus kebutuhan untuk anak, ibu menyusui misalnya. Kemudian radio menginformasikan kepada orang-orang yang mau membantu, kita butuh kebutuhan anak. Dan ini saya kira akan sangat membantu karena kemudian dalam situasi bencana orang akan sangat riuh dengan hal-hal yang lain. Termasuk kemudian pada konteks anak ada dapur umum. Tapi jarang yang membuat dapur umum yang fokus pada kebutuhan anak. Nah, maka kemudian kita mendorong adanya dapur umum yang memproduksi makanan spesifik untuk anak. Itu saya kira upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan darurat. Termasuk kemudian juga melibatkan kelompok-kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan di ruang-ruang tanggap darurat. Radio komunitas di Indonesia menjadi bagian penting dari demokratisasi penyiaran. Ada radio komunitas, radio swasta, radio publik. Maka kemudian ini harus didorong menjadi bagian penting dari penyiaran itu. Nah, tantangan di masa yang akan datang adalah mungkin juga sekarang sudah berjalan gitu, soal digitalisasi. Nah, bagaimana kemudian radio komunitas masuk dalam ruang digital itu sehingga bisa menjangkau semua masyarakat, termasuk kemudian masyarakat-masyarakat yang ada di daerah terpencil begitu. Nah, itu perlu diperkuat. Nah, radio komunitas di Indonesia berharap keberlangsungan radio ini akan terus tumbuh, terutama di era saat ini. Harus diakui bahwa generasi Z, generasi muda, anak-anak muda itu sudah sedikit yang terlibat dalam radio-radio konvensional. Maka agenda penting saat ini, terutama kalau di Indonesia di CRKI, bagaimana kemudian radio komunitas hadir di ruang digital, termasuk memanfaatkan digital internet, platform digital maupun digital terestrial, sehingga kemudian anak-anak muda ke depan itu bisa akrab kembali dan menggunakan radio sebagai media untuk memperkuat dirinya, memperkuat keluarganya, memperkuat komunitasnya, dan untuk memperjuangkan kehidupannya dan menyuarakan hak-haknya dan menjadi semuanya lebih baik. Jadi tetap bersuara, menggunakan radio dan menjadi media untuk berkembang. Yang paling penting kemudian juga terintegrasi dengan media sosial dan platform digital yang lain yang saat ini akrab dengan kehidupan anak muda.